Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini gak akan kembali lagi. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Allah berjanji, inni qaribun, aku itu dekat. Gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin. Enggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Yang itu ya Allah, jangan adiknya, jangan kakaknya. Yang itu aja. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Mungkin yang kita minta kok nggak itu yang dapat, nggak masalah. Pokoknya Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Ternyata yang terbaik buat kita nggak pernah terfikirkan oleh kita. Yang penting doa itu nggak sia-sia. Nggak mungkin Allah mengecewain kita lewat doa. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren. Pernah nggak nyesel bantu orang lain gara-gara ternyata orang itu akhirnya nyakitin perasaan kita? Duh, saya nyesel dulu bantu dia. Duh, tahu gitu nggak bakalan saya mau baik-baikan sama dia. Duh, nyesel juga saya kemarin udah nolongin dia segala macam. Gimana? Apakah kita merasa amal kita jadi sia-sia? Enggak. Begitu kita merasa dikhianati, disakiti, dianggap bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya, kita tinggal mengatakan hasbiyallah. Bagi saya cukup balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang nggak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara, dan Allah menggenggam hati manusia. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis. Setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Dia nggak bayar apapun, nggak sumbangin apapun, nggak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost kan repost itu jadi nggak ketahan ya, bisa banyak banget kan, nggak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari, amal jariah ngalir terus menerus kepada dia, passive income banget. Dan itu baru freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia nggak beramal, tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Siapa yang meninggalkan pacaran karena Allah nggak mau berbuat dosa, takut melanggar syariat Allah, jangan khawatir, Allah nggak mungkin ingkar janji. Sampai waktunya tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita, inilah janjiku hambaku. Kamu sudah sampai kepada akhir dari proses, sekarang nikmatilah balasan di sisi Allah. Tiba-tiba menikah dengan orang yang lebih baik daripada yang sudah dia tinggalkan. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor gak ada yang mau sepakat sama dia. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu gak mau dibukain, setelah di reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kalian dapat WA
teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalas. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa. Nggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita.